Halo, selamat malam Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan saya Fenty Novianti dalam tayangan Lampung 24 Jam. Kami akan sajikan informasi seputar peristiwa yang terjadi di Lampung yang telah kami rangkum dalam tayangan Lampung 24 Jam. Dan inilah Lampung 24 Jam selengkapnya. Harga beras di Lampung Tengah tembus 15.200. Stok langka pedagang impor dari Palembang. Harga beras medium di Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah dijual 15.200 per kilogram. Harga tersebut berlaku sejak 2 pekan terakhir diiringi kelangkaan stok beras di Lampung Tengah. Margino selaku pedagang beras Pasar Bandar Jaya Lampung Tengah mengatakan, selain beras medium, beras premium juga alami kenaikan menjadi Rp16.000 per kilogram. Dia menyebutkan harga beras saat ini merupakan puncak kenaikan di Lampung Tengah. Karena stok langka, ia dan pedagang beras lain mengandalkan kiriman dari luar Lampung. Menurutnya, jika mengandalkan beras dari Lampung, jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Harga cabai caplak di Metro meroket tembus Rp90.000 per kilogram. Harga cabai caplak di Kota Metro Lampung mengalami kenaikan yang tinggi pada Sabtu 17 Februari 2024. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di Pasar Ekskopindo Metro, cabai caplak dihargai Rp80.000 hingga Rp90.000 per kilogram. Pedagang cabai di Pasar Ekskopindo Metro Yanto mengatakan, kenaikan cabai caplak ini telah terjadi 3 hari yang lalu. Menurutnya, kenaikan harga cabai ini langsung melonjak tinggi dibandingkan harga sebelumnya. Ia menyebut cabai caplak sebelumnya berkisar antara Rp40.000 sampai Rp50.000 per kilogram. Disinggung terkait jumlah pembeli, ia menyebut jumlah pembeli cukup banyak. Akan tetapi, lanjut dia banyak pembeli yang mengurangi jumlah pembeliannya dibandingkan sebelumnya. Terpisah, pedagang cabai eceran di Pasar Ekskopindo Metro, Tati menyebut kenaikan harga cabai caplak ini diikuti dengan cabai jenis lainnya. Penyelundupan ribuan burung asal Palembang diancam 2 tahun penjara dan denda Rp2 miliar. Penyelundup ribuan burung asal Palembang, Sumatera Selatan dengan tujuan pengiriman Serang, Banten yang ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan terancam dipidana 2 tahun. Selain itu, penyelundup ribuan burung terancam denda Rp2 miliar. Sebelumnya, petugas karantina Indonesia Satuan Pelayanan Pelabuhan Bakauheni berhasil gagalkan penyelundupan ribuan ekor burung tanpa dokumen di dermaga eksekutif Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada Kamis 15 Februari 2024 sekira pukul 17.43 waktu Indonesia Barat. Tim gabungan karantina Lampung bersama polisi militer Angkatan Darat dan Flight Protecting Birds yang menggagalkan penyelundupan berhasil mengamankan seorang supir untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Truk di Jalinbar, Lampung Barat tersangkut longsor. Sebuah truk kembali tersangkut di Jalinbar, Liwakrui, tepatnya di kilometer 17 Pekon Kubu Perahu, Kecamatan Balik Bukit, Lampung Barat. Penyebab truk pengangkut barang yang tersangkut di Kubu Perahu, Lampung itu dikarenakan material longsor yang sebelumnya sudah dibersihkan kembali turun menutupi jalan. Kasat Lantas Polres Lampung Barat Polda Lampung Ibtu David Pulner menerangkan, mendapati laporan itu pihaknya langsung melakukan pengecekan ke lokasi. Selain melakukan upaya di atas, jelas David, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk segera melakukan evakuasi mobil truk dan material longsor. David mengimbau kepada seluruh pengendara yang melintas dari arah Liwa ke Krui maupun sebaliknya agar tetap berhati-hati. DKP 3 Metro klaim hasil panen padi tahun ini bakal melimpah. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Metro mengklaim hasil panen padi di wilayah setempat akan berlimpah pada musim tanam 1 tahun 2024. Kepala DKP 3 Metro Heri Wiratno mengatakan hasil panen padi MT1 kali ini cukup bagus dan diperkirakan akan berlimpah. Ia mengungkapkan kini telah lebih dari 50% area persawahan di Metro telah panen padi. Diperkirakan lanjut ya, panen padi akan usai Maret 2024 mendatang.
Heri menuturkan harga gabah saat ini tergolong cukup tinggi. Hal ini tentu dapat menguntungkan bagi para petani ketika panen usai nanti. Ia mengatakan pihaknya telah rutin menurunkan penyuluh pertanian setiap bulan. ITERA buka penerimaan 5.200 mahasiswa baru tahun 2024 untuk 41 prodi. Institut Teknologi Sumatera atau ITERA membuka penerimaan 5.200 mahasiswa baru tahun 2024 untuk 41 program studi. Hal itu disampaikan Rektor ITERA yang diwakili Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum, Rahayu Sulistiorini, saat ITERA Open House 2024 Gedung Kuliah Umum ITERA pada Sabtu 17 Februari 2024. ITERA Open House 2024 ini diikuti sebanyak 500 siswa dari 75 sekolah di kabupaten atau kota di Lampung serta beberapa sekolah dari Palembang dan juga Jakarta. Rahayu mengatakan setiap tahunnya ITERA selalu menjadi kampus idaman bagi siswa-siswa yang bukan hanya di Lampung saja. Menurut dia, hal itu terjadi pengingat jika ITERA setiap tahunnya terus berkembang pesat dan selalu berinovasi. Bahkan ia menyebut terdapat 5 prodi favorit di ITERA yang banyak diminati oleh banyak siswa. Ketua Tim PMB ITERA Abdul Razak mengatakan terdapat 5 jalur penerimaan mahasiswa ITERA tahun 2024. Jelang pencoblosan ulang Bawaslu Lampung tinjau TPS 19 Waikandis Bandar Lampung. Jelang pemungutan suara ulang, Bawaslu Provinsi Lampung meninjau tempat pemungutan suara di TPS 19 di Kelurahan Waikandis Bandar Lampung pada Sabtu 17 Februari 2024. Seperti yang diketahui, KPU telah menjadwalkan PSU di 2 TPS di Bandar Lampung pada Minggu 18 Februari lantaran ada dugaan kecurangan pemilu. Kedua tempat itu adalah TPS 19 Kelurahan Waikandis Kecamatan Tanjung Senang dan TPS 13 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton. TPS 19 Waikandis sendiri dilakukan karena ada 100 surat suara tercoblos untuk caleg DPRD Bandar Lampung atas nama Sidik Effendi dari PKS. Kemudian ada pula 133 surat suara tercoblos dari caleg DPRD Lampung dari Partai Demokrat Neti Lea.